Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi. Yang pertama, sistem reproduksi wanita. Ligamen ovarium adalah penopang tipis seperti tali yang menempelkan ovarium ke rahim. Selain menopang ovarium, peran penting lain dari ligamen ini adalah membawa pembuluh darah yang memasok nutrisi dan hormon stimulasi ke ovarium. Selanjutnya, ovarium atau indung telur adalah organ reproduksi wanita yang berfungsi memproduksi sel telur, hormon estrogen, dan hormon progesteron. Ovarium berbentuk oval dan berukuran sekitar 4-6 cm. Ovarium terhubung ke rahim melalui saluran yang disebut tuba falopi. Selanjutnya, tuba falopi adalah saluran berongga dan berotot yang berfungsi untuk menyalurkan sel telur dari ovarium ke rahim. Selanjutnya, fimbri adalah tonjolan seperti jari pada ujung tuba falopi yang berfungsi untuk menangkap dan menyalurkan sel telur dari ovarium ke rahim yang terletak di ujung tuba falopi yang paling dekat dengan ovarium. Selanjutnya, uterin fundus adalah bagian atas yang terluas dari rahim yang berbentuk seperti kubah dan terhubung ke saluran tuba. Fundus uteri memiliki beberapa fungsi, diantaranya membantu menyeimbangkan hormon yang tepat selama kehamilan, membantu melindungi janin, dan membantu memperkirakan usia kehamilan. Selanjutnya, uterus atau rahim adalah organ otot dalam sistem reproduksi wanita yang berfungsi untuk menampung dan memberi makan sel telur yang telah dibuahi hingga menjadi janin. Uterus memiliki 3 lapisan jaringan, yaitu yang pertama endometrium, lapisan terdalam rahim yang berfungsi sebagai tempat menempelnya sel telur yang telah dibuahi serta menyediakan nutrisi dan zat-zat untuk pertumbuhan janin. Namun, jika sel telur tidak dibuahi, endometrium akan luruh dan keluar dari tubuh sebagai darah menstruasi. Yang kedua, myometrium adalah lapisan tengah dinding rahim yang berfungsi untuk menginduksi kontraksi rahim dan mengembang selama kehamilan. Yang ketiga, perimetrium adalah lapisan terluar rahim yang berfungsi untuk melindungi rahim dan menjaga integritas strukturalnya. Selanjutnya, saluran serviks atau cervical channel adalah jalur yang melewati serviks dan berfungsi untuk memungkinkan sperma bergerak dari vagina ke rahim untuk membuahi sel telur, memungkinkan darah menstruasi keluar dari rahim ke vagina, dan membantu proses keluarnya janin selama persalinan. Selanjutnya, serviks adalah bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim ke vagina dan memiliki beberapa fungsi penting, diantaranya membantu pembuahan, melindungi rahim, mendukung kehamilan dan persalinan, dan menjaga kebersihan rahim. Yang terakhir, vagina adalah saluran berbentuk tabung yang merupakan bagian dari sistem reproduksi wanita dan berfungsi sebagai penghubung antara rahim dan bagian luar tubuh. Mons pubis adalah bagian dari alat reproduksi wanita yang berfungsi sebagai bantalan tulang kemaluan dan melepas feromon. Selanjutnya, klitoris adalah bagian dari organ kelamin wanita yang berfungsi untuk memberikan kenikmatan seksual dan membantu mencapai orgasme. Klitoris terletak di atas vulva dan tampak seperti daging kecil. Selanjutnya, uretra opening atau uretra adalah saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Selanjutnya, vagina atau vulva merupakan bagian luar dari vagina yang menjadi tempat keluarnya darah saat menstruasi serta sebagai jalan lahir. Selanjutnya, labia mayora atau bibir besar adalah lipatan kulit yang menonjol di bagian luar vulva atau alat kelamin wanita yang berfungsi untuk melindungi organ reproduksi wanita bagian luar lainnya. Selanjutnya, labia minora atau bibir kecil adalah organ reproduksi wanita yang memiliki berbagai bentuk dan ukuran. Organ ini terletak tepat di dalam labia mayora dan mengelilingi bukaan ke vagina. Selanjutnya, yang terakhir, anus atau dubur adalah bagian akhir dari saluran pencernaan yang berfungsi sebagai jalan keluar feses dari tubuh. Selanjutnya, sistem reproduksi pria. Vas deferens adalah saluran berotot yang berfungsi untuk menyalurkan sperma dari epididymis ke uretra, yaitu saluran kemih pada saat ejakulasi. Selanjutnya, apula vas deferens adalah ruang penyimpanan sementara air mani sebelum ejakulasi terjadi. Ampula merupakan bagian dari vas deferens yang membesar dan melekat pada dinding kiri dan kanan kandung kemih. Selanjutnya, kelenjar prostat
adalah kelenjar berotot kecil yang berada di bawah kandung kemih dan mengelilingi saluran kemih pria. Selanjutnya, kelenjar Cowper atau kelenjar bulburetra adalah kelenjar kecil berbentuk bulat yang terletak di pangkal atau ujung penis, tepat di bawah kelenjar prostat. Selanjutnya, epididymis adalah saluran yang berfungsi untuk menyimpan dan mematangkan sperma, serta mengangkutnya ke vas deferens. Selanjutnya, testis adalah kelenjar reproduksi pria yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Selanjutnya, uretra adalah organ berbentuk tabung yang berfungsi untuk mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Selanjutnya, kandung kemih adalah organ yang berfungsi untuk menampung urin yang diproduksi oleh ginjal sebelum dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya, vesicula seminalis adalah sepasang kelenjar yang berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan cairan yang akan berubah menjadi air mani. Selanjutnya, uretra adalah saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Selanjutnya, jaringan erektil adalah jaringan yang berbentuk seperti spons dan mengandung banyak ruang. Selanjutnya yang terakhir, gland penis atau kepala penis adalah bagian ujung penis yang berbentuk mengerucut dan memiliki fungsi sebagai saluran keluar urin dan air mani. Gland penis juga merupakan bagian yang paling sensitif dari alat kelamin pria karena mengandung banyak saraf. Kandung kemih adalah organ berongga berbentuk seperti buah pir yang terletak di perut bagian bawah. Kandung kemih berfungsi untuk menyimpan urin yang diproduksi oleh ginjal. Kapasitas normal kandung kemih adalah sekitar 400-600 mili. Selanjutnya, kelenjar prostat adalah kelenjar berotot kecil yang berada di bawah kandung kemih dan mengelilingi saluran kemih pria. Selanjutnya, uretra adalah saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Selanjutnya, vas deferens adalah saluran berotot yang berfungsi untuk menyalurkan sperma dari epididymis ke uretra, yaitu saluran kemih pada saat ejakulasi. Selanjutnya, testis adalah kelenjar reproduksi pria yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Selanjutnya, skrotum adalah kantung kulit yang berfungsi untuk melindungi dan mengatur suhu testis serta mendukung proses pematangan sperma. Selanjutnya, kepala penis adalah bagian ujung penis yang berbentuk kerucut dan berfungsi sebagai saluran keluarnya urin dan air mani. Kepala penis merupakan bagian yang paling sensitif dari alat kelamin pria karena mengandung banyak saraf. Selanjutnya yang terakhir adalah lubang penis atau meatrus uretra eksternal adalah saluran keluar urin dan air mani dari tubuh pria. Lubang ini terletak di ujung kepala penis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf. Dan semoga video ini dapat memberi manfaat bagi siapa yang melihat dan mendengar. Ungdur maqola wala tangdur man qola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.